Halo teman-teman, untuk Cortex ini ada perubahan sedikit mengenai pembulatan ya. Dari intinya sih gini, dari 0,50 ke atas itu adalah pembulatan ke atas. Dari 0,49 dan di bawahnya itu pembulatan ke bawah. Sesimpel itu aja teman-teman ya. Tapi coba kita share beritanya teman-teman. Ini sih news ya. DTV News adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia ya untuk perpajakan. Ini ditegaskan di Per 11 teman-teman ya. By the way, Per itu bukanlah dasar hukum, tetapi Per itu hanya menegaskan kembali apa yang sudah ditegaskan di Undang-Undang dan PMK ya. Per 11 2025 yang ada 100 halaman lebih itu dan lampirannya 1000 halaman ya. Memang gila itu Pak Dirjen itu. Nggak apa-apa ya. Mempertegas ketentuan pembulatan pada era kota sistem ya, tanggal 28 Mei. Perdijen 11 ini mempertegas ketentuan pembulatan dalam pengisian bukti potong, faktur pajak, SPT masa, hingga SPT tahunan yang menggunakan mata uang dolar AS. Intinya, mata uang dolar ya? Kalau bukan mata uang dolar gimana? Nggak apa-apa ya. Jadi intinya pembulatan lah ya. Merujuk pada pasal 129 di Per 11, nilai dasar pengenaan pajak dan PPh dalam bukti potong, PPh pasal 2126, bukti potong unifikasi, SPT masa PPh 21, dan SPT masa unifikasi dibulatkan dalam rupiah penuh. Oke. Pembulatan dalam rupiah penuh berarti kan nggak cuma dolar ya. Nggak cuma dolar ya. Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Kurang dari 0,50, maka bilangan itu dibulatkan ke bawah. Artinya 0,49 ke bawah itu dibulatkan ke bawah. Atau sama dengan atau lebih dari 0,50, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas ya. Jadi intinya 0,50 dan atasnya itu adalah pembulatan ke atas. 0,49 9999, nah itu dan ke bawah itu dibulatkan ke bawah. Sesimpel itu ya, bunyi pasal 129 ayat 3. Nilai DPP, PPN, PPNBM dalam faktur pajak, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, dan SPT masa PPN juga dibulatkan dalam rupiah penuh. Sama ya. Contoh, dalam PPN itu terhutang adalah 1.500.000,49, maka nilainya adalah dibulatkan ke bawah ya. Kemudian jika 1.900.000,50, maka nilai diisikan adalah plus satu di sini ya. Jadi tidak ada lagi angka desimal di dalam perpajakan Indonesia, harus dibulatkan either ke bawah atau ke atas. Contoh lagi, 100,49 ini menjadi 100 ya. Ya, 100 ya. Kemudian 100,51 atau 50 dan sebagainya itu dibulatkan ke atas ya, 101. Khusus mengisi SPT tahunan badan dalam mata uang dolar, jumlah penghasilan kena pajak, PPh dan SPT tahunan dimaksud dibulatkan dengan hingga 2 digit nilai desimal. Oh, oh, sorry, SPT tahunan badan dan mata uang dolar. Kan tadi untuk yang rupiah ya, ini yang dolar. Kurang dari 0,005, maka bilangan tersebut dibulatkan ke bawah. Sama dengan atau lebih dari 0,05, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas. Nah, inilah aturan ini dibikin ribet gitu ya. Kenapa nggak kayak tadi aja sih? Kenapa nggak semuanya single aja, udah single tarif, single single aturan. Semuanya pembulatan yang kayak tadi aja gitu. Kenapa masih dibikin variasi kayak begini? Aduh, memang goblok nih bikin aturan di sana ya. Tapi di negeri Konoha, teman-teman ya. Di Indonesia mah pada bagus semua. Terkait pengisian SPT dana orang pribadi dan tahunan badan yang menggunakan mata uang rupiah, Undang-Undang PPh telah mengatur penghasilan kena pajak di bulan ke bawah dalam ribuan penuh. Loh, lain lagi nih, lain lagi. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagai masuk pada ayat 1, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam rupiah dalam ribuan rupiah penuh. Oke, jadi ada 3 aturan nih. Kalau SPT tahunan orang pribadi badan dalam rupiah, maka dia menggunakan pembulatan ke bawah ribuan rupiah seperti sebelumnya ya, sama tidak ada perubahan. Kalau dia adalah SPT badan dalam mata uang dolar, maka dia menggunakan metode pembulatan 2 digit ini. Waduh, kacau, 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 kacau. Masih serumit itukah, Pak DJP, Pak Dirjen? Kemudian, kalau dia bukan dolar, SPT masa yang bukan dolar, maka dia menggunakan
pembulatan langsung nih, tidak ada koma desimalnya. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Memang seribet itulah ya. Udah, intinya kita nggak usah pusing lah ya. Kan lu juga nggak main di SPT Badan Dolar kan. Intinya adalah kalau SPT tahunan orang pribadi dan badan itu adalah pembulatan ke bawah eh, ti- pembulatan ke bawah ribuan 30, berarti kan rundown -3 0. Kalau dia SPT massa, maka dia berlaku yang tadi itu, yang 0,5 menjadi 1 naik ke atas, atau 0,49 menjadi 0 gitu ya. Jadi pembuatan ke bawah dan ke atas pakai batasannya adalah 0,50, termasuk 0,50-nya ya. Ini sesuai dengan prinsip akunting deh kalau nggak salah ya. Nah, tetapi kalau SPT tahunan OP dan badan tetap penghasilannya ya, PKP-nya, penghasilan kena pajaknya tetap pembulatan ribuan ke bawah. Ya, memang serumit itu. Oke teman-teman, itu aja ya. Sampai jumpa. Semoga terbantu.